Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, serta para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, dan juga TV Yufid dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan tentang silsilah fikih doa dan zikir. Setelah kita membahas tentang adab membaca Al-Quran, kita membahasnya dalam 5 pertemuan, adab membaca Al-Quran, dari bagian yang pertama hingga bagian yang kelima. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul memilih zikir yang paling afdal. Memilih zikir yang paling afdal. Zikir adalah merupakan amalan yang utama. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir adalah merupakan amalan yang paling utama. Sebagaimana yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Wahai para sahabatku, maukah kalian kuberitahukan tentang suatu amalan yang paling afdal? Setelah itu Nabi SAW menyebutkan keistimewaan amalan tersebut. Terakhir Nabi SAW menyatakan bahwa amalan yang paling afdal tersebut adalah zikrullah, alias berzikir mengingat Allah. Jadi kalau misalnya kita menyibukkan diri dengan zikir, berarti kita telah melakukan suatu amalan yang sangat utama. Bahkan amalan tersebut paling utama. Namun perlu diketahui bahwasanya zikir itu bentuknya sangat beragam. Zikir itu bukan cuma subhanallah, bukan cuma alhamdulillah, bukan cuma Allahu akbar, dan bukan hanya la ilaha illallah. Tapi zikir itu sangat banyak macam-macamnya. Setiap ucapan yang baik yang diucapkan oleh seorang hamba itu termasuk zikir. Contohnya seorang ayah menasehati anaknya. Ini zikir atau bukan? Zikir. Seorang istri mengingatkan suaminya yang kurang taat beribadah kepada Allah. Ini zikir atau bukan? Zikir. Seorang anak mengingatkan orang tuanya yang mungkin belum mau sholat. Itu zikir. Jadi zikir itu banyak jenisnya. Termasuk juga
membaca Al-Quran juga zikir. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa membaca Al-Quran adalah ternyata zikir yang paling afdal. Termasuk berdoa. Kita memohon kepada Allah itu juga dikategorikan zikir. Jadi pengertian zikir itu sangatlah luas. Zikir itu bukan hanya tahlil, zikir itu bukan hanya tasbih, zikir itu bukan hanya tahmid, zikir itu bukan hanya istighfar. Dan zikir bukan hanya hauqalah. Hauqalah napa Bu? La haula wa la quwwata illa billah. Jadi zikir itu banyak. Dari sekian banyaknya zikir, kita perlu mengetahui mana di antara zikir-zikir itu yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya, yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga apa? Sehingga manakala kita bisa mengetahui mana zikir yang paling afdal, maka kita akan berusaha memperbanyak yang paling afdal tersebut. Kalau kita memperbanyak zikir yang paling afdal ini, maka insya Allah pahalanya pun akan lebih banyak. Dibandingkan dengan orang yang berzikir dengan zikir yang kurang afdal dibandingkan zikir yang paling afdal tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama menjelaskan bahwa zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Arnaut. Kata Nabi SAW, afdalul kalami ba'dal Qur'an. Kalimat yang paling afdal sesudah Al-Quran. Berarti kalimat ini afdal, tapi afdalnya ini masih kalah dengan apa? Al-Quran. Ketika Nabi SAW mengatakan afdalul kalami ba'dal Qur'an, kalimat yang paling afdal setelah Al-Quran, artinya kalimat ini walaupun paling afdal, tapi masih lebih afdal Al-Quran. Apakah kalimat tersebut? Wa huwa minal Quran. Kata Nabi SAW, kalimat-kalimat tersebut juga merupakan bagian dari Al-Quran. Kalimat itu ada berapa? Kalimat itu ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah engkau akan memulai dari kalimat yang manapun dari 4 tersebut. Apakah 4 kalimat itu? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah subhanallah, yang kedua adalah alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwa kalimat-kalimat yang paling afdal adalah 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. 4 kalimat ini adalah merupakan kalimat yang paling afdal, zikir yang paling utama. Makanya banyak sekali nanti kita akan jelaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, bahwa 4 kalimat ini sering sekali disebutkan keistimewaannya oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ada Nabi SAW menyebutkan 4 keistimewaan atau keistimewaan 4 kalimat ini sekaligus. Kadang-kadang Nabi SAW menyebutkan masing-masing dari 4 ini juga punya keistimewaan spesial. Subhanallah punya keistimewaan sendiri, alhamdulillah punya keistimewaan sendiri, la ilaha illallah punya keistimewaan sendiri, Allahu akbar punya keistimewaan sendiri. Jadi kalimat 4 ini memang kalimat yang sangat afdal. Makanya orang-orang yang memperbanyak kalimat ini seakan-akan dia itu menanam pohon di mana? Di surga. Semakin panjenengan sering membaca kalimat ini, maka pohon panjenengan di surga akan semakin banyak. Hanya saja 4 kalimat ini pun masih kalah dengan Al-Quran. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa
membaca Al-Quran adalah merupakan zikir yang paling afdal. Makanya orang mau baca Quran, ada adabnya enggak? Ada enggak? Ada. Saat itu kita jelaskan sampai 5 pertemuan. Ya, 5 pertemuan kita membahas tentang adab membaca Al-Quran. Di antaranya adalah ada diperintahkan untuk berwudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Kalau kita mau membaca Al-Quran sambil memegang mushaf Al-Quran, memegang Al-Quran, kitab Al-Qurannya kita pegang, maka kita harus wudu. Kalau kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, harus wudu enggak? Harus enggak? Enggak. Tidak harus. Ini menunjukkan bahwa kalamullah alias Al-Quran ini tidak sembarangan. Apalagi kalau ada orang yang ingin membaca sambil memegang kitabnya Al-Quran itu, mushafnya Al-Quran. Maka dia harus dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran itu bukan sembarang kalimat. Makanya kita tidak boleh sembarangan memegang Al-Quran. Masih ada etika yang lainnya yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita ada jelaskan 13 adab membaca Al-Quran. Di antaranya kita disunahkan untuk membersihkan mulut dengan apa? Dengan apa? Siwak. Panjenengan kagungan siwak no mboten? Panjenengan kagungan odol siwak. Ya kalau misalnya tidak punya siwak ya pakai apa? Pakai sikat gigi. Pakai sikat gigi. Disunahkan untuk itu. Sebelum kita berzikir membaca subhanallah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kita tidak diharuskan untuk bersiwak. Ini disunahkan untuk dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Kemudian di antara etika membaca Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran disunahkan bagi kita untuk membaca ta'awud atau isti'adzah. Napa isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika akan memulai suratan dalam Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memiliki keistimewaan khusus. Sehingga ketika seorang akan membacanya ada aturannya. Aturannya ini. Berbeda dengan kita berzikir biasa dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian juga kita sudah jelaskan bahwa membaca Al-Quran disunahkan untuk membacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Bacalah Al-Quran dengan cara yang tartil. Nopo cara yang tartil? Perlahan, bacaannya jelas, ya, hurufnya jelas, harokatnya jelas, tajwidnya benar, itu tartil. Maka ini berbeda dengan zikir yang lainnya, tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Ya. Jadi, ketika ada adab-adab yang tadi disebutkan sebelum seorang melakukan bacaan Al-Quran, dan itu tidak disunahkan atau tidak diwajibkan sebelum kita berzikir dengan zikir yang biasa seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita akan memilih zikir yang paling afdal, pilihlah membaca Al-Quran. Nah sekarang masalahnya begini Ustaz. Apakah di setiap waktu kita itu disunahkan untuk membaca Al-Quran? Apakah di sembarang waktu, setiap kesempatan kita disunahkan untuk baca Quran? Nggih? Nggih napa mboten?
Nggih. Habis sholat baca Quran atau baca istighfar? Loh, jadi setiap waktu baca Quran. Di sini kita perlu belajar. Di sini kita perlu belajar bahwa ada beberapa waktu yang sebenarnya pada waktu-waktu itu kita lebih disunnahkan dan lebih afdal untuk membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contohnya habis sholat. Begitu orang Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang disunnahkan adalah membaca apa? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus membaca kalimat tahlil la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir. Kalau itu sudah selesai, jenengan mau membaca Al-Quran, parang napa mboten? Parang, boleh panjenengan membaca Al-Quran. Tapi bukan setelah sholat langsung. Kalau setelah sholat langsung, yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah berzikir, membaca istighfar, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca takbir. Ya. Itu yang diajarkan sama Nabi SAW. Jadi kalau jenengan ditanya habis sholat langsung, lebih afdol membaca zikir, tasbih, takbir, tahmid, istighfar, tahlil, atau lebih afdol membaca Al-Quran? Jawabannya apa? Lebih afdol membaca zikir, istighfar, takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Nah, disinilah pentingnya belajar. Pentingnya belajar. Maka sebenarnya kesimpulannya adalah masing-masing waktu itu ada bacaannya. Sekarang kalau misalnya ada orang takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku maosé napa? Allahu Akbar. Kalau misalnya ada orang takbiratul ihram niku maosé la ilaha illallah. Pripun? Saya napa mboten? Leres napa mboten? Leres napa mboten? Mboten leres. Sekarang saya tanya, membaca kalimat la ilaha illallah niku berpahala napa mboten? Berpahala. Jeneng jenengan wau ngendikane mboten leres. Mergane napa? Tempate mboten pas. Ya. Jadi kalau kita mau berzikir, itu bukan sembarang asal ngucap. Ya. Bukan asal-asalan. Kita berzikir itu harus melihat kira-kira dalam waktu ini ketika takbiratul ihram itu yang dicontohkan sama Nabi itu takbir apa tahlil? Napa sih dicontohkan? Takbir. Makanya namanya takbiratul ihram, bukan tahlil ihram. Ya. Namanya takbiratul ihram. Dan ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak keliru di dalam berzikir. Saya pernah menyampaikan pengajian di Masjid Agung dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Pengajian judulnya bukan sembarang apa? Bukan sembarang zikir. Jadi yang namanya zikir itu orang sekarepe dewek. Ya, tidak semaunya sendiri orang pengen zikir. Orang berzikir itu harus mengikuti aturan. Harus mengikuti cara yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ketika beramal itu modalnya bukan cuma semangat. Orang beramal dia harus punya modal ilmu. Ilmu itu akan didapatkan dengan mengaji. Maka saya ucapkan selamat
panjenengan insya Allah termasuk orang-orang yang berada di atas jalan keselamatan. Karena kita berusaha sebelum beramal itu mencari mana sebenarnya amalan yang akan mendatangkan pahala benar-benar. Jadi beramal itu bukan hanya sekedar bermodal semangat. Bukan hanya sekedar bermodal jerene. Bukan hanya sekedar bermodal nyonto apa sing umum di masyarakat. Bukan. Tapi beramal itu harus dilandaskan di atas dalil yang sahih dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi kalau habis sholat lebih afdolnya, habis sholat langsung, terutama sholat yang wajib, lebih afdolnya berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah yang tadi disebutkan, istighfar, kemudian tahlil, tasbih, tahmid, takbir, atau membaca Al-Quran, membaca zikir yang tadi disebutkan. Contoh yang lain pula, kalau panjenengan ruku ketika sholat, apa yang panjenengan baca? Subhana rabbiyal azim. Kalau panjenengan sujud, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Ini bacaan namanya bacaan tasbih. Subhana itu tasbih. Jadi ketika kita ruku dan sujud, yang lebih afdol untuk dibaca adalah tasbih. Kalau ada orang baca surat Al-Fatihah ketika ruku, parang napa mboten? Mboten. Kenapa tidak boleh? Apakah membaca Al-Fatihah itu berdosa? Tidak. Membaca Al-Fatihah itu berpahala. Tapi sekali lagi tempatnya harus disesuaikan. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa setiap waktu itu ada zikirnya. Makanya Nabi SAW secara khusus berbicara tentang ruku dan sujud. Kata beliau, inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Kata Nabi SAW, saya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Saya dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Jadi kalau panjenengan sedang ruku itu jangan baca Quran. Kalau jenengan sujud jangan baca Quran. Para ulama menjelaskan kenapa sih? Kenapa kok ketika ruku, ketika sujud kita itu dilarang untuk membaca Al-Quran? Kata para ulama adalah untuk menunjukkan etika kita kepada firman Allah. Jadi orang membaca Al-Quran itu seakan-akan dia itu sedang berinteraksi sedang membaca, bahkan dia itu sedang membaca kalamullah. Maka nuwun sewu, kalau membaca kalamullah sambil kepalanya di bawah itu kira-kira sopan atau enggak, Bu? Kurang sopan. Makanya di situ Nabi kita Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku ataupun dalam keadaan sujud. Terus setelah itu Nabi SAW menjelaskan apa seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia ruku dan ketika dia sujud. Kata Nabi SAW, fa'ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabba azza wa jal. Ketika ruku, kata Nabi SAW, maka agungkanlah siapa? Allah. Makanya yang dibaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Jadi kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ruku, disitulah kita mengagungkan Allah. Kita diperintahkan
untuk menyadari dan meyakini bahwasanya zat yang paling agung adalah Allah. Subhanallah, ibu-ibu yang kami hormati dan para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Seandainya kita menghayati betul makna dari Subhana Rabbiyal Azim. Sesungguhnya yang maha agung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya. Karena kita meyakini bahwasannya yang agung adalah Allah. Sehingga saat itu dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak merasa gentar kecuali kepada Allah. Sehingga dia ketika keluar dari sholat, dia keluar dalam keadaan menjadi mukmin yang kuat, yang tangguh. Menjadi mukmin yang berani. Karena yang ada di mata dia yang berhak untuk ditakuti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam setiap gerak-geriknya yang dia cari adalah keridhaan dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Dia tidak terlalu khawatir dengan cercaan orang, dengan makian dari orang, manakala dia berusaha untuk mengamalkan tuntunan agama ini. Dia tidak merasa khawatir seandainya akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya, manakala dia istiqamah di atas kebenaran. Orang yang bekerja di sebuah tempat yang di situ biasanya rata-rata orangnya tidak jujur, rata-rata pada korupsi, korupsinya korupsi berjamaah, nah, bukan hanya sholat berjamaah, korupsinya juga korupsi nopo berjamaah, karena semuanya sepakat, yuk korupsi bareng yuk. Jadi satu kantor semuanya apa? Korupsi. Kalau ada di antara bagian dari karyawan yang ada di situ, dia sendirian tidak mau korupsi, kira-kira dikucilkan tidak? Jelas dikucilkan. Lah, sok apa? Sok suci. Gitu kan? Iya. Makanya banyak yang tidak betah. Nah, ketika dia meyakini makna dari Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah yang maha agung, maka dia tidak berkecil hati. Dia tidak berkecil hati ketika harus dikucilkan manakala memegang prinsip kebenaran. Karena yang dia cari adalah ridhonya siapa? Ya Allah. Yang dijadikan target dia itu adalah ridhonya Allah. Bukan ridhonya manusia. Ridhonya manusia itu tidak mungkin akan bisa tercapai. Orang Arab mengatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah suatu tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Makanya kalau orang dia menyibukkan diri untuk mencari keridhaannya manusia, targetnya ridhonya manusia itu dia akan kecapean. Karena ridhonya si A beda dengan ridhonya si B. Ridhonya si B beda dengan ridhonya si C. Ridhonya si C berbeda dengan ridhonya si D. Terus ridhonya siapa yang dicari? Dia hidup dengan 10 orang A, B, C, D, E, F, G. 10 berapa berarti itu? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, 10 orang dia hidup di situ. Ridhonya siapa yang dicari? Ridhonya si A. Apa yang diridhoi oleh si A ternyata tidak diridhoi sama si B. Berarti yang dicari ridhonya si B. Ternyata apa yang diridhoi oleh si B itu tidak diridhoi oleh si C. Ora bakal rampung. Ya. Kalau yang dicari, yang dijadikan target adalah ridhonya manusia, tidak akan pernah tercapai. Makanya orang Arab mengatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah merupakan suatu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Tapi kalau keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas. Dan bahkan disebutkan, man ardallaha bisakhatin nas radhiyallahu wa ardan nasa anhu. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, targetnya dalam kehidupan dia adalah ridhonya Allah, walaupun orang-orang di sekelilingnya itu akan membenci dia karena keistiqomahannya,
Kayak tadi, yang lainnya pada korupsi, dia tidak mau korupsi, dia ingin bersih, yang lainnya kotor, dia berusaha untuk membersihkan diri. Kalau dia mencari keridhaan Allah, walaupun orang-orang akan membencinya, maka ganjarannya Allah akan ridho kepada dia. Dan Allah akan menjadikan orang-orang di kemudian hari pun akan ridho kepadanya. Kebalikannya, waman ardhan nasa bisakhatillah, barang siapa yang mencari keridhoannya manusia dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, lah wis daripada dikucilkan, ya wis melu-melu bae. Kancane pada korupsi, melu apa? Korupsi. Daripada apa? Daripada dikucilkan, bok dibenci. Berarti dia itu mencari keridhaannya manusia, tapi jalannya dengan jalan yang dimurkai oleh Allah. Apa akibatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, sakhitallahu alaihi wa askhatan nasa alaihi. Allah akan murka kepada orang-orang seperti itu dan akan menjadikan para manusia benci kepada orang tersebut. Ini bagi orang-orang yang menjadikan keridhaan manusia sebagai target, sebagai tujuan utamanya. Tapi kalau orang yang beriman, ibu-ibu yang kami hormati, dan para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang dijadikan target seorang mukmin adalah keridhaan siapa? Allah. Kembali kepada sabda Nabi SAW, fa'amar ruku'u fa'azzimu fihi rabba azza wa jal. Ketika kalian rukuk, maka agungkanlah Allah dengan membaca subhana rabbiyal azim. Wa ammas sujud. Kalau sedang sujud, wahai Nabi, apa yang seharusnya kita berbanyak? Fajtahidu fid du'a. Kata Nabi SAW, maksimalkanlah waktu sujud. Perbanyaklah ketika sujud membaca nopo? Doa. Tentunya setelah membaca subhana rabbiyal a'la. Setelah jenengan membaca subhana rabbiyal a'la, maka saat itu ketika sujud disunnahkan untuk memperbanyak membaca doa. Kenapa? Kata Nabi SAW, faqaminun an yustajaba lakum. Karena dalam kondisi sujud, doa itu sangat berpeluang untuk dikabulkan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi dalam sujud yang disunahkan bukan membaca Al-Quran. Di dalam sujud yang disunahkan adalah berdoa. Ustaz, ada beberapa doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Gimana mboten? Contohnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada dalam Al-Qur'an enggak? Ada? Surat nopo? Kemudian doa yang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wonten malih? Wah, kata sangat niku doa di dalam Al-Qur'an. Minta keturunan, Rabbi habli minas sholihin. Loh, itu kan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, Ustaz. Kalau itu kita baca ketika sujud, parang napa mboten? Parang napa mboten? Parang, terusé wau mboten parang maos Al-Qur'an. Bagus. Apa, Bu? Niatnya apa? Saat itu jenengan ketika baca Rabbana atina fid dunya hasanah, niatnya jenengan sabek ndonga
utawi niatipun saweg deres maos Quran. Napa niate, Bu? Donga. Berarti saat itu boleh. Kecuali kalau misalnya ada orang ketika sujud dia membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Parang napa mboten? Mboten, karena itu bukan doa. Atau ada orang sujud membaca Yasin wal Quran nil hakim. Ya, parang napa mboten? Tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika sedang sujud. Adapun doa-doa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka itu boleh untuk dibaca ketika sujud. Karena saat itu niat kita adalah sedang berdoa, bukan sedang tadarrus membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, kesimpulan pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Hanya saja ada beberapa kesempatan, ada beberapa momen yang lebih afdol untuk kita justru bukan membaca Al-Quran, tapi membaca zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu tersebut. Dan itu tidak akan kita ketahui kecuali kalau kita belajar. Jadi tidak ada istilah istirahat dari belajar. Ustadz, saya kan wis lulus SD, Ustadz. Apa enggane konsi maning? Ya iya. Ustadz, saya ini sudah sarjana, Ustadz. Apa konsi maning? Ya iya. Lo nganti kapan sih Ustadz lesinau? Sampai kapan, Bu? Sampai akhir hayat. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap ngaji dan ngaji, mempelajari agama ini semaksimal mungkin. Ya, sampai di sini pengajian kita. Silahkan ada pertanyaan dari para pendengar. Ingat mati, takut kepada mati, itu boleh atau tidak? Takut kepada mati itu tergantung apa buah yang dihasilkan dari rasa takut tersebut. Kalau buahnya baik, maka mengingat mati pun baik. Kalau buahnya jelek, maka itu pun menjadi jelek. Takut kepada mati kalau buahnya baik. Apa contoh buah yang baik? Contoh buah yang baik adalah panjenengan menjadi lebih rajin untuk beribadah. Panjenengan menjadi lebih berhati-hati untuk melakukan perbuatan maksiat. Panjenengan menjadi lebih rajin lagi untuk beristighfar dan taubat. Kalau karena panjenengan itu takut mati, kemudian panjenengan meningkatkan ibadahnya, berarti itu takut mati yang bagus. Tapi kalau seandainya panjenengan takut matinya itu kemudian mengakibatkan putus asa, lah kayaknya enggal mati, dosane wis akeh, ya wis lah sisan bae sing akeh dosane. Itu namanya putus asa. Kalau seperti itu maka mengingat matinya itu tidak baik. Ya. Takut matinya itu tidak baik. Jadi tergantung takut mati itu apa yang dihasilkan. Terus bagaimana Ustadz ya untuk mengatasi itu? Ya kalau Anda merasa bahwa penyakit itu sudah sangat parah, sudah sangat akut, harapannya kecil, maka saat itu Anda boleh berdoa dengan doa, ya Allah, seandainya kematian itu baik buat saya, maka segeralah kematian saya, dan seandainya saya atau hidup itu baik buat saya, maka segerakanlah apa? Kesembuhan buat saya.
Jadi saat itu tidak apa-apa kalau ada seorang berdoa seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu yang lebih baik itu hidup atau mati. Kalau misalnya saat itu kita langsung berdoa kepada Allah, ya Allah matikanlah saya. Nah, itu belum tentu, mati itu belum tentu baik buat kita. Bisa jadi mati itu adalah merupakan garis finish kita untuk beramal soleh. Ya. Jadi ada orang yang kalau mati malah tidak baik buat dia karena amalannya belum banyak. Ada juga sebagian orang mati itu baik buat dia supaya dosanya tidak tambah banyak. Nah, kita kan tidak tahu ini kita ini orang yang mana. Kita ini termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah matinya lebih baik atau hidupnya lebih baik. Kita tidak tahu. Makanya saat itu doanya, redaksinya adalah ya Allah, kalau memang mati itu baik buat saya, maka segerakanlah kematian saya. Tapi kalau seandainya hidup itu lebih baik buat saya, maka saya memohon kepadamu wahai Rabbi agar menyegerakan kesembuhan penyakit saya. Ya, pertanyaan kedua. Apakah sah kalau kita berzikir sambil beraktivitas keseharian? Sah. Tidak apa-apa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya konsentrasi dalam berzikir. Konsentrasi dalam berzikir. Artinya ya duduk di musola atau di masjid setelah selesai di tempat sholat, setelah selesai sholat membaca zikir pagi, ya dengan membaca ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca kalimat tahlil, membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, sambil beraktivitas atau konsentrasi dalam itu, ya jelas konsentrasi. Tapi di sini kadang-kadang ada sebuah permasalahan. Waktu yang sangat sempit. Karena suami itu akan berangkat kerja jam 6 misalnya. Berhubung jarak antara rumah dengan kantor yang jauh. Kalau dia si istri berzikirnya di masjid sampai rampung, pulang-pulang sudah mendekati jam 6. Tidak bisa dia untuk menyiapkan makanan buat suaminya karena waktu yang sangat terbatas. Apa yang saat itu dia lakukan? Padahal dia pengen zikir pagi. Jawabannya yang tadi sudah dipraktekkan. Zikirlah sambil beraktivitas. Mengapa? Karena melayani suami itu hukumnya wajib. Jadi itu jangan sampai terlalaikan gara-gara melakukan sesuatu amalan yang hukumnya sunnah. Itu kalau tidak bisa diatur waktunya. Kalau bisa diatur ya lebih baik zikir dulu baru menyiapkan untuk suami. Kalau memang waktunya bertabrakan ya kalau bisa digabungkan ya digabungkan. Jadi kesimpulannya tidak apa-apa. Tidak apa-apa Anda berzikir sambil beraktivitas, memasak dan seterusnya. Pertanyaan kedua. Apakah ada tuntunan zikir bersama? Kalau tujuannya untuk mengajari, ya, untuk mengajari setelah sholat, zikirnya dikeraskan. Tujuannya supaya apa? Supaya jamaahnya hafal. Karena rata-rata jamaahnya belum hafal. Itu tidak apa-apa. Kata para ulama, diantaranya Imam Syafi'i, kalau setelah sholat tujuannya untuk mengajari, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa, apa sih diajari baik? Ya, sampai kapan? Oh, sudah bisa ya sudah, tinggal sendiri. Ya misalnya panjenengan ketika TK atau ketika SD dilatih untuk membaca huruf abjad. B A ba, P A K ba pak. Dieja, dilatih kita seperti itu.
Kalau kita sudah bisa baca, masa kita mau dilatih dieja seperti itu lagi? Mau enggak? Panjenengan purna mboten? Enggak mau. Wis bisa kok, dadakan dituntun-tuntun baik. Ya. Jadi kalau sudah bisa ya sudah. Ya, kalau sudah bisa ya sudah. Kembali kepada tujuan atau kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berzikir sendiri. Jadi zikir bersama, kalau tujuannya kayak tadi setelah sholat untuk mengajari, atau misalnya setelah pengajian ada di antara jamaah yang belum hafal membaca doa kafaratul majelis, yaitu doa nopo? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di antara jamaah ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal. Nah, kemudian ustadznya itu mengajak untuk membaca doa ini bersama-sama, tujuannya supaya yang belum hafal menjadi hafal. Itu tidak apa-apa. Kalau sudah hafal ya sudah, baca sendiri. Ya, kalau panjang sudah hafal, baca sendiri. Ustadznya menuntun yang belum hafal. Jadi dalam kondisi untuk mengajari itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah hafal ya tidak perlu bersama-sama. Lebih afdal atau lebih utama ketika seorang berzikir sendiri-sendiri, sehingga insya Allah lebih khusyuk di dalam keseharian dia atau di dalam zikir dia. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.